Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini untuk pembelajaran Undang-Undang Kesehatan ya. Kita masuk ke bab 2 yaitu tenaga kesehatan. Kita mulai saja. Nah, untuk tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ilmu keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ya, ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ya. Nah, organisasi keprofesian yang terbentuk dari tenaga kesehatan yaitu ada beberapa ya, diantaranya yaitu yang pertama ada IDI ya atau Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian ada PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia ya. Kemudian PAVI ya, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kemudian ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian ada PARI ya, Persatuan Radiografer Indonesia. Nah, ini beberapa bentuk organisasi keprofesian yang ada di Indonesia. Kemudian ada klasifikasi tenaga kesehatan ya. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 membagi tenaga kesehatan menjadi dua, yaitu yang pertama ada tenaga kesehatan ya, minimal D3 kecuali tenaga medis ya. Kemudian yang kedua ada asisten tenaga kesehatan minimal SMK dan hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan ya. Jadi ada dua tenaga kesehatan yang ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya. Kemudian ada tenaga teknis kefarmasian ataupun TTK ya, di mana tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian ya. Jadi untuk tenaga teknis kefarmasian adalah sifatnya membantu apoteker dalam pekerjaannya ataupun bisa juga disebut asisten ya dulunya. Kemudian pekerjaan kefarmasian yaitu ada beberapa. Yang pertama pembuatan serta pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengamanan, dan pengelolaan obat. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan resep obat, dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Kemudian pekerjaan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian ya pada fasilitas-fasilitas tertentu ya, diantaranya itu fasilitas produksi sediaan farmasi atau industri farmasi ya. Kemudian ada fasilitas distribusi sediaan farmasi ataupun di PBF ya. Kemudian fasilitas pelayanan kefarmasian ya, ataupun apotek, klinik ataupun rumah sakit ya, IPRS. Nah, itu beberapa fasilitas pelayanan farmasi. Kemudian surat tanda registrasi ya, di mana apoteker harus mempunyai surat tanda registrasi yang berupa STRA ya. Selain STRA, apoteker juga harus mempunyai sertifikat kompetensi profesi ya. Nah, sertifikat tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui uji kompetensi profesi apabila apoteker tetap akan menjalankan pekerjaan kefarmasiannya ya. Jadi harus terus mengupdate ilmu-ilmu kefarmasiannya ya. Kemudian tenaga teknis farmasian harus memiliki STR TTK ya, atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian ya. Nah, STR TTK dikeluarkan oleh Menkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi ya. Itu adalah surat tanda registrasi. Kemudian STR TTK dapat diperoleh apabila
memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya ya. Kemudian memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP ya. Kemudian memiliki rekomendasi mengenai kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA di tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja. Kemudian yang terakhir, membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian ya. Nah, STR-TTK tersebut tidak berlaku nih jika masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang atau dicabut atas dasar ketentuan perundang-undangan ya, atau atas permohonan yang bersangkutan tidak memperpanjang ya. Kemudian yang bersangkutan meninggal, kemudian dicabut oleh menteri atau penjabat kesehatan yang berwenang. Nah, ini jika tidak berlaku STR-nya ya, ketentuannya seperti itu. Kemudian dilanjut untuk surat izin kerja ataupun SIK ya. Nah, SIPA, surat izin praktek apoteker, bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, puskesmas atau PRS ya, rumah sakit. Nah, SIPA juga diperuntukkan bagi apoteker pendamping ya. Ini ada juga namanya apoteker pendamping. Kemudian SIK ataupun surat izin kerja bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas farmasian ya, di luar apotek dan rumah sakit. Nah, TTK yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian juga harus memiliki SIK ya. Nah, untuk mendapatkan SIK, TTK harus memiliki STR TTK tentunya ya, tempat melaksanakan pekerjaan kefarmasian, fasilitas kefarmasian atau kesehatan berizin, dan rekomendasi organisasi profesi setempat ya. Oke, terima kasih untuk materi perundang-undangan kali ini.